Halo semua, perkenalkan nama saya Veronica Borismamora, kelas 3 Manajemen, NIM 2161-2011-87. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah usaha saya yang berjudul Usaha Bolu Tape. Sebelum saya memperkenalkan usaha produk saya, ada lebih baiknya saya ingin menjelaskan apa itu bolu tape dan kenapa saya memilih bolu tape tersebut. Bolu tape di zaman persaingan perdagangan saat ini, para wirausahawan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner merupakan salah satu produk yang paling diminati konsumen dengan pasar untuk semua kalangan. Maka, saya memiliki ide pendirian usaha kue bolu tape tersebut. Usaha kuliner rumahan yang satu ini merupakan jenis usaha favorit para pengusaha yang bisa dilakukan dengan mudah dan bisa dimulai dengan modal yang tidak begitu besar atau bisa disebut dengan modal yang sangat kecil lah. Oleh karena itu, usaha jajanan bolu tape ini menjadi tujuan pemasaran bagi pengusaha pemula seperti saya. Bolu tape merupakan makanan yang jarang sekali ditemukan karena rasanya khas dan sangat dinikmati dan juga banyak digemari masyarakat sekitar. Dan apalagi keunggulannya dengan rasa tape yang memiliki manfaat bagus juga untuk kesehatan. Tujuan usaha bolu tape ini adalah selain memenuhi salah satu tugas kewirausahaan, juga bertujuan sebagai penambah pengetahuan sekaligus pengalaman dalam berwirausaha dan bisa mendapatkan pengalaman langsung dan mengaplikasikan ilmu kewirausahaan ke dalam praktik yang sesungguhnya. Karena dengan melalui penjualan dan pemasaran ini secara tidak langsung dituntut untuk berinteraksi dengan orang banyak, bagaimana cara menawarkan dengan baik dan sopan, meyakinkan pembeli untuk produk yang ditawarkan dan memberikan pelayanan yang terbaik agar pembeli merasa puas dan tidak kecewa dengan produk yang saya buat. Peluang usaha bolu tape, peluangnya itu ada 4. Yang pertama, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam berwirausaha, tentu saja kita memikirkan bagaimana supaya keuntungannya itu lebih besar dan bagaimana supaya usaha kita tuh untuk berkembang maju ke depannya. Dan yang kedua, menjadi salah satu usaha yang profesional di bidangnya. Dalam membuat usaha ini, tentunya kita juga butuh proses dalam bidangnya. Bagaimana caranya supaya usaha kita ini dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga, menjadi produsen kue dimanapun. Dengan membuka usaha ini, yang dimananya saya adalah pemula, saya juga ingin membuka cabang di mana-mana apabila usaha saya ini sudah berkembang. Yang keempat, memulai usaha dari kecil dahulu dan untuk dapat mengembangkan usaha. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin memulai usaha ini terlebih dahulu dari kecil dahulu, baru saya akan mengembangkannya dan membuat cabang di mana-mana. Profil usahanya itu bolu tape. Pemiliknya itu saya sendiri, Veronica Borismamora. Alamatnya di Jalan Badak Kanan, Kulim. Akan memasuki tentang pembahasan aspek produksi. Yang pertama, bahan-bahan dari bolu tape tersebut ada beberapa. Yang pertama, 300 gram tape singkong. Yang kedua, 75 gram santan kental. Yang ketiga, 5 butir telur. Yang keempat, 1/2
SD TBM. Yang kelima 180 gram tepung terigu protein. Yang ke-6 150 gram gula pasir. Yang ke-7 150 gram blueberry. Yang ke-9 secukupnya keju dan parut buat topping. Cara pembuatannya, haluskan tape plus santan kental, lalu aduk rata. Yang kedua, mixer telur, gula, TBM sampai putih mengembang. Yang ketiga, masukkan tape yang sudah dihaluskan, mixer dengan kecepatan rendah sampai rata, kemudian masukkan. Yang keempat, masukkan mentega sambil diaduk baik sampai tidak ada mentega yang mengendap. Yang kelima, tuang dalam loyang sudah diolesi margarin dan ditaburi tepung. Yang keenam, taburi atasnya dengan keju parut. Yang ketujuh, panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 45-50 menit. Tes pakai tusuk gigi untuk lengket, untuk kalau tidak lengket berarti sudah matang. Aspek pemasarannya, analisa pasar diperlukan agar produk ini bisa dijual secara efektif dan efisien. Karena itu, analisa pasar diperlukan untuk mengetahui tentang produk ini secara mendetail dengan analisis sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan produk. Kekuatan produknya itu ada 3, bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik itu remaja, anak sekolah, orang dewasa, atau yang lain-lain. Yang kedua, kehigienisan dalam bahan dan proses pembuatan. Yang ketiga, harga yang relatif terjangkau untuk semua kalangan. Yang B, kelemahan produk. Produk yang ini bisa dibuat sendiri oleh konsumen. Artinya produk ini bisa kita buat sendiri dan tidak ribet. Yang ketiga, C, peluang. Peluangnya itu bisa dinikmati orang banyak, ditawarkan langsung kepada pembeli atau konsumen. D, harga per potong bolu tape ini dijual dengan harga 2.000 yang relatif murah dan ramah di kantong. Yang C, promosi untuk bolu tape berkah dilakukan dengan cara mencicip gratis sebelum membeli atau konsumen baru. Yang kedua, jejaring sosialnya itu saya menitipkan kue ini untuk pemula. Saya menitipkannya ke kantin-kantin atau ke warung-warung tempat orang jualan. Terus value-nya itu bolu tape ini terdapat dalam bolu tersebut memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Kenapa? Karena tape ini juga sangat bagus untuk kesehatan dan rasanya enak dan banyak digemari. Perencanaan keuangannya, modal awal untuk mendirikan usaha bolu tape ini adalah per hari 222.500 per hari. Biaya variabelnya plastik 10.000 per bulan, plastik kecil-kecil. Yang kedua, loyangnya 15.000. Ketiga, mixer 150 yang bekas. Yang keempat totalnya 185.000 dan penyusutannya itu dalam per hari 10.000. Biaya tetap pertama, tape singkong 5.000, tepung terigu 6.000, 4 butir telur 8.000, TBM 7.500, santan kental 4.000, gula pasir 7.000, mentega 10.000, wisman 10.000. Totalnya 47.500 dalam 2 loyang kue untuk 40 potong. D, analisis perencanaan laba atau rugi. Modal 222.500, penjualannya 40 dikali 2.000 per potong. Debitnya 80.000, biaya variabelnya 185.000, biaya tetap 47.500. Laba totalnya sebesar 500.000.
juta keuntungannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk mencari keuntungannya. Keuntungannya modal awal tuh 2.500 per hari. Estimasi jumlah biaya tetap untuk per bulan 47.500 per bulan. Jumlah biaya variabel untuk bulan pertama 185.000 per bulan. Penjualan per potong dalam per hari 40 potong dikali 2.000 sama dengan 80.000 dikali 30 hari atau per bulan sama dengan 2.400.000 per 1.200 potong dalam per bulan. Biaya penyusutannya itu 10.000 dikali 30, 300.000. Penghasilan dikurang seluruh biaya atau pengeluaran 2.400.000 dikurang 1.900.000 yaitu 500.000. Laba bersih atau keuntungan yang saya bilang tadi yaitu sebanyak 500.000 per bulan. Semoga kalian menonton video saya ini mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan tadi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena tahap awal kami dalam memulai usaha Bolutape dengan selesainya proposal ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan. Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah kami harapkan dari semua pihak, karena kami menyadari bahwa apa yang saya jelaskan ini jauh dari kata sempurna. Saya Veronica Boris Menora. Selamat siang dan terima kasih.